Maka mereka adalah orang-orang teroris. Kita dihalalkan darahnya. Dan para brimob, polisi, tentara, pemerintah semuanya togut, dihalalkan darahnya. Mereka membuat bom-bom bunuh diri untuk membunuh mereka para aparat dan membunuh dirinya, mati syahid. Ini pemikiran orang-orang Khawarij. Dan Imran Ibn Hattan dari sunnah bagaimana menjadi orang Khawarij. Disebutkan di tarikh, di biodata dan biografinya, Imran Ibn Hattan mempunyai binta anak paman. Dan anak paman bagi orang Arab, dia adalah bookingan untuk istri. Maka jika kita mempunyai anak laki-laki, nah jodohnya itu anak paman atau anak bibi, dinamakan bintu khal ataupun binte am. Dan begitupun Imran Ibn Hattan mempunyai putri pamannya, dan putri pamannya masyhur, cantik. Dan kecantikan Arab, meskipun hidung-hidungnya tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, tetapi alhamdulillah cantik-cantik. Maka Imran Ibn Hattan tergila-gila dari semenjak kecil dengan putri pamannya ini. Ya tidak ada masalah kan menikahi siapapun, yang penting perempuan bukan laki-laki. Oke. Yang jadi masalah di sini disebutkan di biodatanya dan biografinya, perempuan yang diidam-idamkan oleh Imran Ibn Hattan paling cantik dari perempuan yang ada di Arab pada saat itu, dia manhajnya Khawarijiyah. Dia perempuan dari Khawarij, seperti sekarang perempuan dari jamaah jihad. Maka dinasihati oleh para ulama di zamannya agar rujuk dari pemikiran kamu. Perempuan banyak, dunia tak sedaun kelor. Perempuan banyak. Ada si Neng dari Bandung, ada dari Makassar, ada dari Arab dan yang lainnya. Masih banyak perempuan-perempuan lain. Tidak mesti dia anak pamanmu yang pemikirannya Khawarijiyah, pemikirannya Khawarij. Apa ucapan Imran Ibn Hattan yang yakin atas dirinya? Ana sa'ajurha ila sunnah. Aku jika menikah nanti, aku akan menjadi mengajak kepada sunnah, mengkatrol dia dari kelompok Khawarij, teroris, menjadi ahli sunnah. Maka ini anggapan Imran Ibn Hattan. Namun kenyataannya, Imran Ibn Hattan seorang muhaddis ahli sunnah, dan dia murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah dia menikah dengan perempuan dari Khawarij ini, berbalik 180%. Bagus ya 180%. Kalau 360 balik lagi berarti sunnah lagi. Berbalik 180% dari Salafi kepada Khawarij. Bagaimana bisa? Pertama, Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka seharusnya dia memimpin istrinya kepada sunnah. Namun di sini dia tergila-gila dengan kecantikan istrinya. Dan telah banyak kasus ini terjadi, terutama bagi Imran, dari biodata yang ada. Maka suatu hari pendalilan bahwa dia itu yang tadinya bagaikan singa di padang pasir, yang sekali mengaum badak-badak lari, monyet-monyet, babon-babon lari ketakutan. Maka sekarang setelah dia mengawini Al-Khawarijiyah, aumannya sunnah, maka bagaikan singa sirkus ataupun miau, menjadi kucing piaraan rumah, takut dengan istrinya. Bahkan istrinya berkata dari biodatanya, ya Imran, ana wa anta fil jannah. Wahai Imran, kamu dengan aku sama-sama di surga. Bagaimana bisa? Maka di sini yang menjadi vokal istrinya. Di dalam kisah-kisah itu yang jadi vokal istrinya. Kenapa bisa? Karena kamu penuh kesabaran
dan aku penuh kesyukuran, atau sebaliknya, karena kamu penuh kesyukuran menikah dengan aku, dan aku penuh kesabaran menikah denganmu, kesabaran dan kesyukuran bersama-sama di surga. Aku dan kamu akan masuk surga. Apa makna ucapan ini? Diterangkan. Di mana kamu banyak mensyukuri, kamu dalam keadaan bersyukur menikah perempuan paling cantik di Arab. Dan aku bersabar menikah dengan laki-laki yang buruk rupa. Dan disebutkan bahwa Imran ibnu Husain tidak seganteng orang-orang Arab yang lainnya. Maka di sini dihina oleh istrinya bahwa aku menikah dengan laki-laki yang tidak tampan, maka like the beauty and the beast, seperti si cantik dan si buruk rupa. Dan demikian dari tarikh-tarikh yang ada, sehingga Imran ibnu Hattan dalam keadaan lemah, dalam keadaan dia tidak bisa menjadi pemimpin keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tidak seperti Tarzan, tidak seperti singa yang garang kepada istrinya. Yang harusnya dia bagaikan singa yang garang, kamu ikut aku masuk kepada sunnah, tetapi justru dia berada di bawah mahligai dari istrinya. Karena terpesona dengan kecantikannya, akhirnya dia menurut apa yang diucapkan oleh istrinya. Maka mana ucapan Imran ibnu Hattan yang mana dia itu, aku akan mengkatrol dia dari khawarij kepada sunnah, aku akan membimbing dia kepada as-sunnah, semuanya justru terbalik. Justru dia yang dikatrol masuk kepada kelompok khawarij. Dan akhirnya Imran ibnu Hattan masyhur di zamannya menjadi gembong khawarij number one, best of the best, core of the core dari kelompok al-khawarij. Mana buktinya? Karena dia memang orang yang pandai, ilmu hadis dia punya, dan balaghah, pembuat syair, mempunyai keutamaan di ilmu lughatil arabiyah. Maka terkumpul ilmu padanya, namun takut dengan istrinya, bagaikan singa sirkus ataupun kucing piaraan di dalam rumahnya. Kamu bersyukur kepada Allah, aku bersabar karena kamu buruk rupa. Seperti itu terus. Akhirnya dia ya sudah ikut dengan agama istrinya. Puncak pendalilan bahwa dia ikut agama istrinya dan menjadi gembong khawarij di saat Ali ibnu Abi Thalib dibunuh. Siapa yang membunuh? Ayo sebutkan. Siapa yang membunuh Ali radhiyallahu anhu? Abdurrahman ibnu Muljim al-Khariji. Maka dia seorang khawarij bernama Abdurrahman ibnu Muljim, gembong khawarij. Maka Ali radhiyallahu anhu di saat sedang sholat fajr ditikam oleh al-khawarij ini. Dan tikamannya dari pisau yang beracun, dari pedang badik yang beracun. Maka di saat meninggal Ali radhiyallahu anhu tersebar, dan ini sudah direncanakan oleh kelompok khawarij di Madinah. Lalu semua yang namanya ahlu sunnah berkabung dan mencela perbuatan Abdurrahman ibnu Muljim. Iya apa tidak? Al-wala wal bar, ahlu sunnah berasal sedih dan mencela perbuatan khawarij. Iya apa tidak? Adapun Imran ibnu Hattan malah membuat syair memuji pembunuh dari Ali radhiyallahu anhu, yakni Abdurrahman ibnu Muljim. Maka dia mengatakan, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Maka tidaklah tikaman Abdurrahman ibnu Muljim kepada Ali radhiyallahu anhu ya darbatan min taqiyyin, kecuali dari ketakwaan Abdurrahman ibnu Muljim, ma arada biha, yang ia inginkan, liyablugha min dil arsy ridwana, mendapatkan keridhaan Allah yang mempunyai ars yang maha mulia. Aneh apa tidak? Kaget apa tidak? Kaget. Itulah pemikiran orang khawarij. Seperti sekarang mereka mengkafirkan kaum muslimin,
mengkafirkan pemerintah, perang, jihad. Ntar dulu, jihad dengan siapa? Dengan orang-orang kufar? Iya, kufar di Indonesia, kufar yang ada di sana tuh, yang taugut, bla bla bla. Ternyata kita melihat yang diinginkan adalah perang bersama Brimob, perang bersama pemerintah. Dan mereka membunuh kaum muslimin seakan-akan membunuh orang kafir, membuat bom-bom di mana-mana, dan dia bahkan meledakkan dirinya, bom bunuh diri. Alhasil, heran kita dengan pemikiran mereka, dan itulah dari pemikiran orang terdahulu mereka. Dan yang terdahulu lagi Dzulkhuwaisirah di zaman Nabi. Dari muasal orang Khawarij yang hidup di zaman Nabi, dia mengatakan kepada Nabi dengan pongah, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Di saat Nabi membagikan ghanimah perang, maka dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk kepada Islam untuk ta'allafa qulubuhum, untuk Nabi menggait hati-hati mereka agar senang kepada Islam. Maka datanglah orang ini Dzulkhuwaisirah, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, bagikan ghanimah ini dengan penuh keadilan karena kamu tidak adil. Maka Nabi mengatakan, "Ana Rasulullah, ana ahwafun nas ilallah. Fa idza lam a'dil man ya'dil ghairi." Aku utusan Allah, aku Rasulullah, aku orang yang paling takut kepada Allah. Jika aku tidak berbuat adil dan aku utusan Allah, siapa yang akan melaksanakan keadilan? Maka Umar mengeluarkan pedang, "Adribu unuqah ya Rasulullah." Aku tebas lehernya ya Rasulullah. Qala la, fa kaifa an-nas yaqulun Muhammad yaqtul ashabahu. Jangan. Apa kata dunia? Orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Maka jangan. Tidak boleh. Dari sini asal dari pemikiran yang aneh tadi Al-Khawarij. Maka di sini akhirnya Imran ibn Hattab menjadi seorang Khawarij dan dia dikejar-kejar oleh pemerintah di zamannya dari kaum muslimin untuk diadili. Maka ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, yang mana dia seorang alim ulama ahli sunnah dari San'a, dari Yaman. Maka dia adalah bintang kejoraknya ahlul Yaman di zamannya. Maka di zamannya telah datang ulama besar berguru kepada Abdul Razak. Siapa? Tidak tanggung-tanggung Imam Ahmad dan qarinnya Ishaq ibnu Rahaweh, dan dikatakan juga Yahya ibnu Ma'in. Dan datang gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat ditakuti ilmunya oleh Imam Al-Bukhari, Ali ibnul Madini, yang digelari dengan Hayatul Wadi ataupun The Rattlesnake Snake, ular berbisa padang pasir, karena ilmunya yang kuat. Semuanya imam besar ini, Ali ibnul Madini gurunya Imam Al-Bukhari yang ditakuti, dan Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahaweh dan Ibnu Ma'in, semuanya berguru kepada Abdul Razak. Bahkan ucapan Imam Ahmad yang masyhur dinisbatkan kepadanya, "La budda min San'a walau talas safar." Harus aku datang ke San'a berguru kepada Abdul Razak meskipun perjalanan yang panjang dan lama. Karena Imam Ahmad dari Irak. Irak, kalau ingat peta Irak, di mana Yaman di bawahnya Saudi. Maka jarak yang jauh pada zaman itu. Maka dia mengatakan, "La budda min San'a." Harus aku turun menuntut ilmu kepada Abdul Razak di San'a walau talas safar, meskipun panjang dan lama